doing? Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pengendali tanah yang sedang dikejar oleh prajurit negara api setelah berhasil mencuri sebuah gulungan yang berisi tentang rencana penyerangan negara api, di mana kemudian dia mengorbankan dirinya sendiri untuk memberikan gulungan tersebut pada kerajaan bumi. Sialnya, ternyata gulungan tersebut memang sengaja dibocorkan oleh Raja Api Sozan, pemimpin negara api pada masa itu, karena bukan hanya kerajaan bumi, negara api berniat untuk menguasai semua 3 wilayah lain. Our time. Water, fire, earth, air. Sedikit sejarah mengenai Avatar, di mana di sini dunia terbagi menjadi 4 wilayah dengan masing-masing kemampuan para penduduknya, yaitu pengendali tanah, air, api, angin, dan yang terkuat di antara semuanya yaitu pengendali anggaran. Di mana kedamaian antara 4 wilayah tersebut dijaga oleh seorang avatar, yaitu satu orang yang overpower karena menguasai 4 elemen sekaligus. Lalu ketika seorang avatar meninggal, rohnya akan terlahir kembali dalam siklus reinkarnasi, dan semenjak kematian avatar terakhir, avatar yang baru yang dijadwalkan akan terlahir dari kaum pengendali udara tidak juga muncul, sehingga Raja Api Sozan berniat memanfaatkan ketidaksiapan avatar tersebut dengan menyerang seluruh kuil pengendali udara. Which is why we have to kill them all. Di sisi lain, kisah akan berfokus pada seorang bocah pengendali udara muda yang paling berbakat dalam sejarah bernama Aan, Eng, di mana dia adalah penerus avatar selanjutnya walaupun dia belum diberitahu karena masih belum cukup dewasa. Namun setelah para dewan mendengar urgensi dan rumor kalau negara api akan menyerang, gurunya pun akhirnya menjelaskan hal itu kepada Eng, dan mendengar berita tersebut, semua beban dan tanggung jawab yang akan diterimanya, seorang bocah 12 tahun yang seharusnya menikmati bebas bermain petak umpet, top up FF dan main bola, dia pun justru berniat untuk melarikan diri dari kewajiban itu bersama banteng terbangnya yang bernama Appa, Ip Ip. Namun di tengah perjalanannya, dia justru mendapat masalah ketika dia terkena badai ombak, di mana kekuatan avatarnya secara refleks melindunginya dengan membekukan tubuhnya sendiri bersama dengan Appa. Balik ke kuil pengendali udara di malam yang sama, pasukan negara api ternyata telah sampai di sana atas perintah Raja Api Sozin yang awalnya kekuatan mereka seharusnya setara, memanfaatkan apa yang di sini disebut malam festival komet, di mana kemampuan negara api akan diperkuat. Mereka langsung meluluh lantahkan tempat tersebut tanpa menyisakan satu orang pun.
Scene lalu berpindah ke sebuah wilayah di suku air selatan, tempat di mana semua daratan tertutup oleh salju, tidak ada warung Madura ataupun mixue. Diperlihatkan seorang mbak-mbak yang bernama Katara yang sedang melatih jurus pengendali airnya tipis-tipis. Selain itu, Katara tinggal bersama kakaknya yang bernama Sokka yang sama sekali tidak bisa dijadikan panutan karena tingkahnya yang konyol dan sering gerusa-gerusu dalam melakukan tindakan. Namun di sisi lain, dia merupakan kakak bertanggung jawab yang selalu melindungi adiknya dan dipaksa untuk menjadi dewasa setelah kehilangan kedua orang tuanya. Katara! Di sini karena negara api akan menangkap para pengendali air, Katara pun melatih pengendalian airnya secara sembunyi-sembunyi di mana mereka dikejutkan dengan penemuan sebuah bongkahan batu es raksasa yang biasanya tidak berada di situ. Di mana ketika dia menggunakan kemampuan pengendali airnya, bongkahan batu es tersebut hancur dan mengeluarkan gelombang energi yang mana sudah seperti yang bisa ditebak, itu adalah avatar Aang yang membeku bersama dengan banteng terbangnya. Di waktu yang bersamaan, seorang pangeran dari negara api yang bernama Zuko yang juga melihat hal itu pun kemudian mengklaim kalau cahaya tersebut merupakan tanda munculnya seorang avatar. Namun di sini pamannya yang bernama Paman Iroh, seorang kakek-kakek mantan jenderal yang santai dan terlihat kekanak-kanakan, tapi justru orang seperti inilah. Tapi karena Pangeran Zuko telah diasingkan oleh ayahnya dan hanya akan diizinkan kembali sampai dia berhasil menangkap avatar, dia pun tidak memperdulikan perkataan beliau barusan karena hanya dengan cara itulah dia bisa mengembalikan kehormatannya sebagai putra mahkota negara api. Finally. Sementara itu, Katara memutuskan untuk membawa Aang pulang ke desanya dan sesampainya di sana, neneknya adalah satu-satunya orang yang mengenali kalau Aang merupakan pengendali udara. Pernyataan itu pun sempat mengundang perdebatan karena sejauh yang mereka ketahui, pengendali udara telah dinyatakan punah. It's impossible. These don't exist anymore. This is an airbender. Lalu begitu Aang tersadar dari pingsannya, dia pun bingung dia berada di mana dan setelah menjelaskan kalau dia telah terjatuh ke laut saat terjadi badai ketika malam festival komet besar. Di sini neneknya Katara yang mendengar hal itu lalu memberitahu bahwa malam festival komet besar terakhir kali terjadi 100 tahun yang lalu, di mana dulu negara api menyerang ke 3 wilayah lain dan semua pengendali udara telah dihabisi. Is the last airbender. Dari sinilah Aang baru menyadari kalau dia telah terjebak di dalam kubah es selama 100 tahun dan itu artinya umurnya telah lebih dari 112 tahun. Walaupun telah berumur 1 abad lebih, namun karena rutin totok wajah di salon Pak Hendra, Aang masih seperti bocil pada umumnya, begitu juga dengan tingkahnya. Tapi satu hal yang pasti, Aang merupakan pengendali udara terakhir dan sekaligus seorang avatar di mana kenyataan itu kembali membuat Aang merasa sangat terpukul, terlebih dia baru menyadari telah kehilangan semua keluarganya. Nice. Saat itulah mereka kedatangan tamu yaitu kapal khas negara api yang dipimpin oleh Pangeran Zuko untuk mencari keberadaan avatar yang menghilang, di mana awalnya Sokka berniat untuk menyerahkan Aang demi melindungi desa, tapi karena Katara bersikeras untuk melindunginya sebagai harapan terakhir umat manusia, akhirnya Sokka pun melindunginya. Namun kekuatan negara api pun tidak main-main di mana ketika Pangeran Zuko memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan desa tersebut, Aang yang merasa bersalah, dia pun memutuskan untuk menyerahkan diri demi keselamatan warga desa di mana Katara dan Sokka yang melihat pengorbanan Aang demi melindungi desa mereka pun lalu membulatkan tekad untuk menyelamatkan bocah tua tersebut. Let's go save that weird kid. Di dalam penjara, Aang sempat ngobrol dengan Paman Iroh yang menemuinya, satu-satunya orang dari negara api yang bersikap hormat kepadanya, di mana Aang memanfaatkan hal itu dengan mencuri kunci penjara menggunakan kemampuan pengendali udaranya. Dia juga sempat mengambil buku sejarah tentang para avatar terdahulu milik Pangeran Zuko sebelum akhirnya melarikan diri dari kapal tersebut.
Walaupun serangan Zuko sempat berhasil mengenai tongkat terbangnya, beruntung Sokka dan Katara bersama Appa muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil kabur karena mereka tidak bisa kembali ke desa Katara setelah apa yang terjadi, tujuan mereka selanjutnya adalah tempat Aang berasal, di mana sesampainya di sana, walaupun sudah diberitahu sebelumnya, dia tetap tidak siap melihat tempat tersebut telah benar-benar hancur, dan yang lebih membuatnya sedih adalah ketika melihat jasad gurunya. Always remember who you are. Always be my friend. Setelah mengetahui kalau rumahnya telah hancur bersama dengan seluruh suku pengendali udara akibat serangan negara api 100 tahun yang lalu, Aang akhirnya membulatkan tekadnya untuk benar-benar menjalani tugasnya sebagai avatar, dan sebagai langkah awal, berdasarkan buku milik Zuko yang dia curi sebelumnya, dia memutuskan untuk pergi ke Pulau Kyoshi, di mana di sana terdapat tempat penghormatan avatar pendahulunya yang berasal dari wilayah kerajaan bumi dan kebetulan tidak jauh dari tempatnya berada. There's something I have to do first. You want to join us, Mama? He looks like a mama, doesn't he? Singkat cerita, sesampainya di sana, karena kondisi perang yang terjadi selama ini, penduduk Kyoshi lebih memilih untuk mengisolasi diri dan tidak pernah mau menerima orang dari luar untuk masuk ke sana. Itulah alasan mereka bertiga langsung ditangkap oleh para prajurit Pulau Kyoshi dan dibawa ke balai desa untuk diinterogasi. Untungnya setelah menjelaskan secara singkat kalau Aang adalah seorang avatar, mereka pun akhirnya diizinkan untuk tinggal di tempat tersebut, namun hanya selama 2 hari untuk mempelajari apa yang perlu dipelajari. So we will open our village for 48 hours. Sementara itu, Pangeran Zuko juga tidak tinggal diam dan bersama pamannya menuju ke pangkalan negara api terdekat untuk melacak keberadaan Aang. Sebenarnya di sini Zuko agak khawatir jika info tentang munculnya avatar sampai tersebar, karena jika hal itu sampai terjadi, artinya saingannya akan semakin banyak dan kesempatannya untuk menunjukkan dirinya kepada ayahnya juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, mereka hanya meminta peta wilayah dan juga laporan pengawasan selama beberapa hari terakhir tanpa memberitahukan tujuan mereka yang sebenarnya. As my nephew was saying, maps and surveillance reports. Namun, kegiatan mereka ternyata mengundang kecurigaan salah satu komandan yang bertugas di tempat tersebut yang bernama Komandan Zhao, hingga dia akhirnya mendapatkan bocoran dari salah satu prajurit Pangeran Zuko bahwa mereka sebenarnya sedang melacak keberadaan avatar. Prince Zuko captured him, but then lost him. Tanpa buang waktu, Komandan Zhao pun kemudian memutuskan untuk mendahului Pangeran Zuko dan pergi ke Pulau Kyoshi setelah sebelumnya dia mendapat info kalau ada seseorang melihat sapi terbang di dekat wilayah tersebut. He heard something about a flying cow near Kyoshi Island. Untungnya Pangeran Zuko juga langsung menyadari kalau orang itu berusaha untuk melimpainya dan bergegas menyusul mereka ke Pulau Kyoshi. Sticky rice. Sementara itu, Katara dan Aang juga akhirnya mendapat petunjuk dari buku yang menjelaskan kalau Spirit of Avatar telah berada di dalam tubuh Avatar itu sendiri, yang mana artinya semua informasi yang Aang butuhkan juga sudah berada di dalam dirinya dan dia hanya perlu mencari cara untuk terhubung dengan para leluhurnya itu. So, tanpa membuang banyak waktu, mereka pun bergegas pergi menuju kuil Avatar Kyoshi untuk mencoba berkomunikasi dengan leluhurnya. Di sisi lain, pasukan negara api yang dipimpin oleh Komandan Zhao diperlihatkan telah mencapai wilayah Pulau Kyoshi dan langsung menyerang desa untuk mencari Aang, sementara pasukan Zuko dan armadanya juga sedang berusaha menyusul mereka. Namun, Paman Iroh justru melihat jalan lain dan menyarankan Zuko untuk langsung pergi ke kuil Kyoshi yang ada di pinggir pantai karena menurutnya Aang pasti ada di sana jika dia memang sedang mencari tahu tentang jati diri avatarnya. Katara yang melihat hal itu pun kemudian berusaha untuk menghentikan Pangeran Zuko dan anak buahnya di tengah hutan. Namun karena kekuatan pengendalian airnya belum sempurna, dia pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Zuko.
Di saat yang bersamaan, Aang yang telah memasuki dunia roh pun akhirnya bisa berkomunikasi dengan avatar Kyoshi, di mana Aang justru dimarahi habis-habisan karena dia menghilang selama ini sehingga menyebabkan seluruh suku pengendali udara punah dan negara api mulai berkuasa. Intinya, dia menjelaskan secara singkat tentang tugas dan tanggung jawab seorang avatar, di mana Aang dituntut untuk menjadi seorang pelindung sekaligus orang yang menyeimbangkan dunia, dan untuk itu dia harus menjadi kuat dan tidak boleh segan terhadap musuh-musuhnya. Your very presence in this world will make things... Tanpa banyak basa-basi lagi, avatar Kyoshi pun langsung memberikan contoh kepada Aang dengan mengambil alih sementara tubuhnya untuk melawan pasukan negara api yang sudah mulai memasuki desanya, sekaligus memperlihatkan bagaimana seharusnya seorang avatar memanfaatkan kekuatannya. Impossible. Beliau pun tentu saja dapat dengan mudah mengalahkan puluhan pasukan negara api yang menyerang desa tersebut hanya dalam waktu singkat. Dan bukan itu saja, peristiwa tersebut juga menjadi harapan baru bagi umat manusia, walaupun juga memiliki konsekuensi karena artinya seluruh dunia akan mengetahui kalau sang avatar telah bangkit dan sudah pasti negara api akan memburunya. Untuk itu, Aang pun memutuskan untuk segera pergi ke wilayah suku air utara setelah memastikan kalau desa Kyoshi aman untuk mulai mempelajari pengendalian elemen air, sekaligus sebelumnya avatar Kyoshi sempat menunjukkan gambaran masa depan yang memperlihatkan kekacauan yang akan terjadi di suku air utara. Sementara itu, kegagalan yang terjadi di Pulau Kyoshi justru dimanfaatkan oleh Komandan Zhao untuk bekerja sama dengan Zuko dan Paman Iroh dalam perburuan avatar mereka. Tanpa mereka sadari, Komandan Zhao juga berniat untuk mengambil perhatian Raja Api Ozai, di mana dia mengirimkan sebuah surat yang mengabarkan tentang kemunculan avatar yang mana padahal sebelumnya Pangeran Zuko telah memperingatkannya untuk merahasiakan kejadian tersebut. The Avatar has returned. Disinilah diperlihatkan kemampuan Raja Api Ozai, ayah dari Pangeran Zuko, di mana diperlihatkan saat para penduduk wilayah Ba Sing Se, ibu kota kerajaan pengendali tanah, berniat untuk menyelinap dan menghabisi Raja Ozai untuk menghentikan peperangan. Mereka justru dipermainkan oleh adik dari Pangeran Zuko yang bernama Azula, wanita sosiopat, tapi dia memiliki keahlian khusus di luar level pengendali api lain, yaitu mempunyai api biru Rinai. Di sini, orang-orang itu langsung dibakar hidup-hidup oleh Raja Api Ozai yang walaupun apinya masih merah, namun dia menguasai berbagai macam jurus api mulai dari api korek hingga api cemburu. Tidak hanya itu, Raja Api Ozai juga menunjukkan sebuah surat yang sebelumnya dikirim oleh Komandan Zhao bahwa Pangeran Zuko telah menemukan avatar, di mana hal itu membuat Azula sebagai saudara yang memiliki ambisi yang sama besar cukup geram mendengar pencapaian kakaknya tersebut. There are always ways to get in the game. Kembali ke Aang dan yang lainnya di tengah perjalanannya menuju suku air utara, mereka justru melihat ada seorang pengendali udara yang terbang menuju kota Omasu, sebuah kota milik kerajaan pengendali tanah yang juga bisa dibilang adalah benteng terakhir mereka yang sampai saat ini masih berdiri kokoh walaupun terus diserang oleh negara api. Di sini mereka berhasil masuk berkat bantuan pemuda bernama Jet, seorang pejuang kemerdekaan yang berniat menuntut balas setelah orang tuanya menjadi korban dari negara api. Di sisi lain diperlihatkan Pangeran Zuko, Paman Iroh dan Komandan Zhao yang sedang berdebat tentang keberadaan Aang, di mana mereka menduga Aang akan singgah di kota di mana tidak terdapat pasukan negara api. Dan menurut kabar yang Komandan Zhao dapatkan dari informannya, kemungkinan besar mereka akan singgah di kota Omasu, di mana itu adalah satu-satunya wilayah di kerajaan pengendali tanah yang tidak bisa dijangkau oleh negara api. Namun hal itu juga berarti Pangeran Zuko tidak dapat membawa
membawa pasukannya, di mana dia akhirnya hanya menyusup berdua bersama dengan Paman Iroh. The prince and I will be fine. Balik ke Aang, selain menjadi tempat favoritnya dulu, kota Omasu juga terkenal dengan sistem lintasan pengirimannya yang didukung oleh kombinasi pengendali tanah dan gravitasi, sehingga penduduk di sana tidak membutuhkan Gojek, Shopee Food, ataupun JNT untuk mengirim logistik. Namun ternyata setelah sampai di dalam, yang sebelumnya Aang lihat bukanlah pengendali udara, melainkan hanya manusia biasa yang meluncur memanfaatkan sebuah alat yang mirip dengan milik para pengendali udara. Orang itu bernama Theo, seorang penyandang disabilitas yang bermigrasi setelah desanya hancur, di mana perancang layang-layang miliknya adalah ayahnya yang berprofesi sebagai seorang mekanik dengan memodifikasi tongkat terbang milik para pengendali udara. Tidak lama berselang, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang membuat sebagian warga terluka, di mana akhirnya Aang dan Katara pun langsung membantu dengan kemampuan mereka. Setelah api berhasil dipadamkan, ayahnya Theo kemudian mengajak mereka ke rumahnya, di mana Theo menjelaskan kalau ledakan barusan merupakan ulah dari mata-mata negara api yang sengaja meneror tempat tersebut. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa ayahnya adalah mekanik yang bekerja kepada pemimpin kerajaan Omasu berkat penemuan-penemuan briliannya. Play but a small role. Hey, you'll really stick it to the firebenders. Sampai di sini, sebagai seorang avatar yang bertanggung jawab bagi keselamatan semua orang, mereka pun berniat untuk membantu kota tersebut menangkap mata-mata negara api yang dimaksud, di mana mereka kemudian membagi tugas. Aang bersama dengan Theo ke lereng gunung mencari lokasi tempat ledakan tersebut berasal, sementara Sokka magang sekaligus membantu ayahnya Theo untuk merancang sebuah balon udara yang sebentar lagi akan diberikan kepada Raja Omasu. Sementara itu, Katara secara kebetulan bertemu lagi dengan Jet, di mana mereka tidak sengaja melihat mata-mata dari negara api yang sedang bertukar informasi dengan ayahnya Theo. Dari sinilah Katara baru mengetahui kalau ayahnya Theo ternyata adalah bagian dari mata-mata negara api, di mana Jet kemudian mengambil tindakan untuk menghabisi mata-mata negara api tersebut, dan ternyata bukan Jet saja, namun dia bersama banyak anak-anak lain korban dari peperangan melawan negara api yang tergabung dalam kelompok mereka yang mereka sebut dengan Freedom Fighters. Who are you people? We're the good guys. Freedom fighters! Kembali ke Aang dan Theo begitu sampai di TKP, alih-alih menemukan mata-mata negara api, di sini mereka melihat jubah dan barang-barang milik Jet, yang artinya dalang dibalik teror ledakan tadi siang bukanlah ulah negara api, melainkan kawanan Jet sendiri, di mana hal itu diperkuat ketika Aang menemukan bahan peledak yang dibuat dari boraks dan campuran air garam yang mampu menciptakan bom jeli yang cukup kuat untuk meledakkan sebuah bangunan. What is it? What'd you find? The firebenders weren't behind the explosion. Sesampainya kembali ke rumah Theo, tentu saja Katara yang sebelumnya telah menyingkirkan beberapa mata-mata negara api bersama dengan Jet langsung menyangkalnya dan berkata kalau pengkhianat sebenarnya adalah ayahnya Theo, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika ayahnya Theo sedang bertransaksi dengan mata-mata negara api. To prove you're a jerk. Oh, yeah? Untuk itu, Katara berniat untuk kembali menemui Jet, dan faktanya, otak di balik teror ledakan tersebut ternyata memang kawanan Jet sendiri yang merasa sang raja sudah terlalu tua, tidak becus dalam mengatur kota, membiarkan korupsi merajalela, dan tidak mau ikut campur lagi dalam urusan peperangan dengan negara api, di mana mereka berniat menghabisi Raja Bumi dengan cara menukar rancangan penemuan ayahnya Theo yang akan segera diberikan kepada sang raja dengan bom jeli, dan akan meledakannya ketika beliau sudah cukup dekat dengan Raja Bumi. You're going to blow him up? Katara!
Menilai kalau gerakan mereka sudah terlalu ekstrim, Katara pun langsung bergegas mengajak Aang dan Sokka untuk segera menghentikan ayahnya Theo sebelum kawanan Jet berhasil meledakkan bom tersebut. Sialnya, mereka tiba-tiba dihadang oleh Pangeran Zuko dan Paman Iroh, di mana Aang memutuskan untuk melawan Pangeran Zuko sementara Katara dan Sokka melanjutkan misinya untuk mencegah ayahnya Theo menemui sang raja. Get to the palace and stop Sai. This is my fight. Karena udah mepet, mereka pun memanfaatkan sistem lintasan pengiriman pengendali tanah agar bisa langsung melesat ke puncak istana dengan cepat. Dan begitu sampai di sana, Katara kemudian menggunakan pengendalian airnya untuk menghindari ledakan bom jelly yang dimaksud. Di sisi lain, karena terlalu dipenuhi dengan ambisi, Pangeran Zuko melupakan sesuatu, di mana sekarang mereka sedang berada di kawasan musuh negara api, sehingga begitu dia mengeluarkan jurus apinya dalam pertarungannya melawan Aang, pasukan pengendali tanah langsung muncul dan berniat menangkap mereka yang membuat Paman Iroh justru mengorbankan dirinya untuk membuat kerusuhan agar Pangeran Zuko bisa menyelamatkan diri. Sementara Aang juga ditangkap oleh pihak kerajaan Omasu karena terlibat dalam kekacauan tersebut. Singkat cerita, di dalam penjara, Aang justru kembali bertemu dengan Paman Iroh karena ditempatkan di penjara yang sama, di mana Paman Iroh lalu menceritakan tentang Pangeran Zuko yang sebenarnya nggak jahat-jahat amat dan dia hanya ingin membuktikan diri kepada ayahnya setelah diusir dari kerajaan. Not even the loved ones lost along the way. Ayahnya memberikan tugas yang cukup mustahil, yaitu menemukan Avatar dan membawanya kembali ke negara api. Dan itulah alasan mengapa Pangeran Zuko sangat berambisi untuk menangkap Aang. Tidak hanya itu, Paman Iroh juga menceritakan tentang bagaimana Pangeran Zuko dalam tanda kutip menyelamatkan hidupnya, sehingga membuatnya memutuskan untuk menemaninya menjalani hukuman. He's probably halfway back to his ship by now. Jadi dulu, Paman Iroh adalah seorang jenderal perang negara api terkenal dengan julukan Naga dari Barat, sampai semua itu berubah ketika anak satu-satunya gugur dalam peperangan, sehingga membuat dirinya kehilangan tujuan hidup dan bahkan dianggap sebagai seorang pengecut oleh keluarga besarnya sendiri karena memutuskan untuk mundur dari perang. Lalu kata-kata dari Pangeran Zuko lah yang kemudian menyadarkannya dan bahkan membuatnya jadi orang yang sangat berbeda 180 derajat, di mana dia memilih untuk meninggalkan jalan kekerasan dan memutuskan untuk menjadi pembimbing bagi Pangeran Zuko. You're wrong. Tidak berselang lama setelah percakapan tersebut, mereka pun dipisah di mana Paman Iroh akan dibawa ke kamp kerja paksa sementara Aang diminta untuk pergi menemui sang raja. Disinilah Paman Iroh dibawa oleh para pasukan pengendali tanah, korban dari keganasan perang yang dibawa oleh Paman Iroh dulu yang menyimpan semua kemarahan terhadap negara api, di mana hal itu pun membuat Paman Iroh yang sekarang sangat memahami bahwa perang tersebut tidak akan baik untuk siapapun. And I've got all the time in the world. Di sisi lain, Pangeran Zuko yang sebelumnya berhasil menyelinap keluar dari kota Omasu, ternyata diperlihatkan kembali untuk menyelamatkan sang paman dan berhasil menyusup ke dalam penjara dengan menyamar sebagai salah satu prajurit di sana. Sayangnya saat itu Paman Iroh baru saja dibawa pergi, sehingga Zuko mau gak mau harus bergegas mengejarnya sebelum beliau dimasukkan ke dalam kamp kerja paksa. I'm coming, Uncle. Sementara itu, Sokka dan Katara juga diperlihatkan sedang mencari cara untuk menyelamatkan Aang dan menurut informasi dari ayahnya Theo, satu-satunya cara adalah sebuah terowongan rahasia yang dibangun oleh leluhur mereka yang menuju langsung ke dalam istana kerajaan Omasu. Walaupun jalur itu sudah lama sekali tidak digunakan karena beredar rumor kalau ada roh jahat yang menjaganya, namun Sokka dan Katara tidak punya pilihan lain sehingga mereka memutuskan untuk tetap berangkat melalui jalur tersebut. Tunnels? It's time to fight. Dan benar saja, di dalam terowongan tersebut, mereka justru terjebak dalam gua labirin yang ternyata terus bergerak dan bertemu dengan tikus tanah raksasa yang alih-alih memangsa mereka, tikus tanah tersebut justru menunjukkan jalan menuju istana kerajaan Omasu.
Kembali ke Aang di mana diperlihatkan kalau dia akhirnya bertemu dengan Raja Bumi, nggak pakai L, namanya memang Bumi, pemimpin kerajaan pengendali tanah yang ternyata adalah teman lama Aang yang seharusnya seumuran dengannya dan berhasil hidup sampai dengan saat ini. Boomy? Namun karena trauma ditambah lagi dengan kondisi perang yang tidak kunjung selesai, mentalnya jadi agak terganggu dan sedikit menyimpan dendam kepada Aang yang merupakan avatar dengan alasan kurang lebih sama seperti avatar Kyoshi sebelumnya. Kondisi itu jugalah yang membuatnya kemudian memutuskan untuk full menutup wilayah Omasu dan tidak mau ikut campur lagi dalam urusan peperangan dengan negara api. All the airbenders were wiped out. Accepted. Bahkan alih-alih berbahagia setelah bertemu dengan teman lamanya, Raja Bumi justru menantang Aang dalam duel 1 lawan 1 di mana dia ingin melampiaskan dendamnya sekaligus memberikan pelajaran kepada Aang tentang bagaimana sulitnya harus menghadapi perang selama 1 abad akibat menghilangnya sang avatar yang seharusnya menjadi penyeimbang keempat wilayah. Final game. Intinya, dia ingin Aang merasakan apa yang sudah dia alami selama Aang menghilang, di mana Aang yang sama sekali tidak berniat untuk melawan Raja Bumi terpaksa harus meladeninya hanya dengan melakukan pertahanan selama pertarungan. Bahkan di serangan Raja Bumi yang terakhir, Aang dipaksa untuk memilih salah satu di antara mereka untuk diselamatkan demi menunjukkan penderitaan perang yang selama ini tidak dialami olehnya. Sampai akhirnya Sokka dan Katara muncul di sana yang membuat Bumi sadar kalau Avatar akan mempunyai caranya sendiri dengan mengandalkan teman-temannya. Imbasnya, Raja Bumi yang selama ini hanya bersembunyi dan menutup rapat wilayahnya dari dunia luar, akhirnya memutuskan untuk kembali turun ke medan perang dalam menghadapi pasukan negara api. Tidak hanya itu, beliau juga akhirnya mendukung Aang untuk melanjutkan kewajibannya sebagai seorang avatar dan memintanya untuk segera melanjutkan perjalanannya menuju ke suku air utara. Now, all of you, but we will be ready. Di sisi lain, Pangeran Zuko sendiri akhirnya berhasil menyusul rombongan prajurit pengendali tanah yang membawa pamannya, di mana diperlihatkan dia dapat dengan mudah mengalahkan beberapa prajurit tersebut. Tidak hanya itu, di sini juga diperlihatkan sifat asli mereka berdua yang sebenarnya masih punya hati nurani karena mereka memilih untuk tidak menghabisi para prajurit tersebut. Bahkan saat salah satu di antaranya menyerang Paman Iroh dari belakang. Lalu dengan kondisi Paman Iroh yang sedang terluka, Pangeran Zuko akhirnya lebih memilih untuk kembali ke kapal agar bisa segera mengobati pamannya dan sekali lagi harus melepaskan Aang dan yang lainnya. What is it, Zuko? Nothing.